Rahasia rezeki melimpah menurut Al-Quran, antara berkah dan istidraj. Pernah lihat, orang yang hidupnya maksiat, tapi hartanya terus bertambah. Usahanya lancar, uangnya deras. Sementara orang yang sholat, jujur, dan taat, hidupnya terasa biasa-biasa saja. Lalu muncul pertanyaan di hati, kalau Allah Maha Adil, kenapa bisa begitu? Disinilah banyak orang salah paham tentang rezeki. Karena tidak semua kelimpahan itu rahmat, dan tidak semua kesempitan itu hukuman. Al-Quran menjelaskan satu konsep yang jarang dibahas, tapi sangat penting, istidraj. Hari ini, kita akan membahas, apa itu rezeki menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, rezeki tidak identik dengan uang. Allah berfirman, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Rezeki itu luas, harta, kesehatan, waktu luang, pasangan, anak, ilmu, iman, ketenangan batin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau rezeki hanya soal uang, orang paling kaya adalah yang paling bahagia. Faktanya, banyak yang kaya tapi depresi, banyak yang sederhana tapi tenang, karena rezeki sejati selalu berkaitan dengan keberkahan. Kisah sahabat Nabi yang kaya raya. Islam tidak anti kaya. Salah satu contoh terbesar, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saat hijrah ke Madinah, beliau tidak punya harta, tidak minta bantuan, hanya berkata, tunjukkan aku jalan ke pasar. Beberapa tahun kemudian, beliau menjadi salah satu orang terkaya. Hartanya digunakan untuk jihad, sedekah, dan umat. Pernah suatu hari, 700 onta membawa barang dagangannya, dan semuanya disedekahkan di jalan Allah. Kenapa hartanya berkah? Karena, jujur, tidak tamak, tidak lalai, hatinya tidak terikat pada dunia. Inilah contoh, kaya tapi tidak diperbudak harta. Kisah orang miskin ahli surga. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku melihat surga, dan aku melihat bahwa kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membuat banyak sahabat terdiam. Bagaimana mungkin orang-orang yang hidupnya susah di dunia justru menjadi penghuni terbanyak di surga? Lalu Rasulullah menjelaskan sebabnya. Siapa mereka? Orang miskin yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar tidak punya harta, tetapi orang yang hidup sederhana, tidak punya jabatan, sering diremehkan manusia, pakaiannya biasa-biasa saja, namanya tidak dikenal di dunia. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka, berapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu pakaiannya, dipandang rendah oleh manusia, tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Di mata manusia, mereka bukan siapa-siapa. Di sisi Allah, doanya mustajab. Mengapa orang miskin lebih cepat masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang fakir dari kaum muslimin akan masuk surga lebih dahulu 500 tahun daripada orang-orang kaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kenapa? Karena mereka sedikit hisab, tidak banyak harta untuk dipertanggungjawabkan, hidupnya penuh sabar, doanya tulus, hatinya tidak terikat dunia. Orang kaya akan ditanya, hartamu dari mana? Untuk apa? Orang miskin, ia lebih sering ditanya, apakah kamu sabar? Dan sabar itu tiket besar menuju surga. Hikmah besar dari kisah ini. 1. Nilai manusia bukan pada hartanya. Di dunia, manusia dinilai dari jabatan dan isi rekening. Di akhirat, manusia dinilai dari iman dan amalnya. Allah tidak bertanya, berapa penghasilanmu? Allah bertanya, seberapa taat kamu kepadaku?
Kemiskinan bukan tanda Allah membenci. Banyak orang miskin merasa Allah tidak adil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kesempitan dunia bisa jadi jalan kemuliaan akhirat. Bukan berarti Islam memuliakan kemiskinan, tapi Islam memuliakan kesabaran dan keikhlasan. Dunia yang sedikit bisa menyelamatkan akhirat. Orang miskin tidak banyak pilihan maksiat, tidak sibuk menjaga harta, lebih dekat dengan doa, lebih mudah bersyukur. Sedikit dunia, tapi besar akhirat. Jangan meremehkan orang yang miskin. Orang yang kamu anggap biasa, miskin, tidak penting. Bisa jadi kekasih Allah. Doanya bisa lebih kuat daripada orang yang viral dan terkenal. Kenapa banyak Muslim saat ini merasa susah? Mari kita jujur. Hari ini mencari uang terasa semakin berat. Banyak orang bekerja lebih lama, lebih lelah, tapi hasilnya terasa semakin sempit. Al-Quran menjelaskan bukan hanya faktor ekonomi, tapi ada faktor spiritual yang sering kita abaikan. 1. Rezeki terhalang oleh dosa. Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Dosa bukan selalu menghilangkan rezeki, tapi menghilangkan keberkahan rezeki. Penghasilan tetap ada, tapi cepat habis, penuh masalah, tidak menenangkan. 2. Lupa bahwa Allah pemberi rezeki. Banyak orang hari ini percaya pada kerja keras, percaya pada koneksi, percaya pada skill. Tapi lupa satu hal, Allah lah yang menggerakkan semua sebab. Allah berfirman, dan di langit terdapat rezekimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surah Az-Zariyat ayat 22. Usaha penting, tapi hasil bukan di tangan manusia, melainkan di tangan Allah. 3. Terlalu mengejar dunia lupa akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bukan berarti Islam melarang kaya, tapi Islam melarang menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Solusi mendapatkan rezeki melimpah menurut Al-Quran dan hadis. Sekarang bagian terpenting, bagaimana solusi rezeki menurut Al-Quran dan hadis? 1. Takwa adalah kunci rezeki. Allah berfirman dengan janji yang sangat jelas. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Perhatikan, Allah tidak mengatakan dari arah yang kita rencanakan, tapi dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa bukan hanya ibadah, tapi jujur dalam bekerja, menahan diri dari yang haram, amanah, tidak zalim. 2. Istighfar membuka pintu rezeki. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi mengundang kelapangan hidup. Banyak ulama mengatakan, jika rezekimu terasa sempit, perbanyak istighfar. 3. Sedekah tidak mengurangi harta. Secara logika manusia, memberi berarti mengurangi. Tapi dalam Islam, memberi justru melipat gandakan. Sedekah adalah satu-satunya amal yang Allah janjikan balasan berlipat ganda di dunia dan akhirat. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa saja keajaiban sedekah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Ini dia keutamaan sedekah. A. Sedekah melipat gandakan rezeki. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya, satu sedekah 700 kali lipat. Dan Allah menegaskan, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sedekah bukan sekedar memberi, tapi investasi akhirat yang dijamin Allah. B. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Banyak orang bersaksi,
sedekah membuka jalan usaha, mendatangkan klien, melapangkan hati, menghindarkan dari kebutuhan mendesak. Karena Allah mengganti, bukan selalu dalam bentuk uang, tapi keberkahan. C. Sedekah menolak bala dan musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah, karena sesungguhnya bala tidak pernah mendahului sedekah." Hadis riwayat Tobrani. Sedekah menolak penyakit, menunda musibah, meringankan ujian. Bukan karena uangnya, tapi karena kasih sayang Allah yang turun. D. Sedekah menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah adalah pembersih hati, penenang jiwa, penebus kelalaian. Sekecil apapun sedekah, jika ikhlas, nilainya besar di sisi Allah. E. Sedekah mengundang doa malaikat. Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu pagi pun melainkan dua malaikat turun. Yang satu berdoa, "Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berdoa, "Ya Allah, binasakan harta orang yang kikir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari, ada doa malaikat yang bekerja untuk orang yang gemar sedekah. F. Sedekah memanjangkan umur dan menyembuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Baihaqi. Banyak ulama menjelaskan, sedekah menjadi sebab panjang umur dalam makna sehat, bermanfaat, penuh kebaikan. G. Sedekah menjadi naungan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari, ada doa malaikat yang bekerja untuk orang yang gemar sedekah. H. Sedekah mengundang cinta Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sedekah adalah bukti cinta kepada sesama, kepada Allah, dan cinta Allah adalah nikmat terbesar dalam hidup. Renungan kuat. Sedekah bukan soal kaya atau miskin. Sedekah soal iman, keyakinan, kepercayaan kepada janji Allah. Jika ingin rezeki bertambah, jangan genggam terlalu erat, karena tangan yang terbuka lebih mudah diisi oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lindungilah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya dengan separuh kurma. Hadis riwayat Bukhari. Sekecil apapun sedekahmu, jangan remehkan. Bisa jadi itulah sebab Allah mengubah hidupmu. 4. Tawakal setelah usaha. Islam tidak mengajarkan pasrah tanpa usaha, dan tidak mengajarkan usaha tanpa Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana burung diberi rezeki, ia terbang pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Burung tetap terbang, tapi Allah yang memberi hasil. Tidak semua rezeki itu rahmat, dan tidak semua kesempitan itu musibah. Yang paling penting adalah, apakah rezeki itu mendekatkan kita kepada Allah, atau justru menjauhkan kita dari Allah? Mintalah rezeki yang halal, cukup, berkah, dan menyelamatkan di akhirat. Karena Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 58. Semoga kita diselamatkan dari rezeki istidraj, dan diberi rezeki yang penuh berkah. Amin.